Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing yang sangat menghiburkan gitu ya. Jadi kalau kita sebetulnya memiliki perspektif yang benar dan pemahaman yang benar juga terhadap firman Tuhan, maka selain menimbulkan ketertarikan untuk membaca firman Tuhan, maka sesungguhnya firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan dari berbagai platform sekarang gitu ya, walaupun itu kelihatannya mengandung pesan yang sangat mengerikan gitu ya, tetapi sesungguhnya itu tidak akan menimpa kita gitu ya. Orang benar itu ada pengecualian. Umat Tuhan itu ada pengecualian. Orang Israel, bangsa Israel, saya lebih spesifik katakan keluarga Ishak. Ketika Tuhan meluputkan keluarga ini dari kelaparan, lalu dia ditempatkan di tanah Goshen, tempat yang terbaik. Dan sekeliling Israel ketika terjadi tulah, mereka adalah orang-orang kelompok manusia atau umat yang mendapatkan pengecualian. Nah, demikian seharusnya, dan itu harus terjadi kepada umat Tuhan gitu ya. Ngapain juga Tuhan capek-capek, repot-repot bebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir kalau bukan untuk sebuah tujuan yang dimana Tuhan rencanakan sebuah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Ngapain juga Tuhan harus menderita di kayu salib untuk sebuah tujuan penghancuran? Ya, itu gak make sense. Nah, Tuhan berkali-kali dan banyak kali tuliskan di dalam firman-Nya, kita diberikan masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera, memberikan hidup gitu ya, memberikan segala kelimpahan. Dan itu benar gitu ya. Nah, di tengah kesesakan yang kita hadapi gitu ya, seperti kenaikan harga-harga gitu ya. Saya ada satu produk yang tadinya saya suka beli gitu ya. Harganya itu sekitar 200-an sekian gitu ya, lebih dikit. Nah, tidak berapa lama harganya itu lebih dari 100%, mungkin sekitar 125% gitu ya, naik. Dan itu gak ada turun-turunnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat keadaan sekarang ya, apa sih yang kemudian membuat hidup orang menjadi terhimpit, menjadi semakin sesak gitu ya? Selain karena perekonomian yang semakin susah, maka dihimpit lagi oleh kenaikan harga. Ya, kalau kita dengarkan, kita baca, misalnya ya, saya baca, langsung saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, supaya lebih dimengerti oleh kebanyakan kita. Dikatakan di sini bahwa, dan saya mendengar sesuatu yang kedengarannya seperti suara yang berseru di tengah-tengah keempat makhluk itu. Suara itu berkata, seliter gandum yang baik seharga upah sehari, dan 3 liter gandum jenis lain seharga upah sehari juga. Tetapi janganlah merusakkan pohon zaitun dan kebun anggur. Nah, kalau orang tidak punya, yang tadi saya katakan, tidak punya perspektif dan pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan, maka ini menjadi sebuah ketakutan bagi dia. Padahal firman Tuhan ini penuh dengan janji yang manis, penuh dengan penghiburan. Nah, yang kayak gini-gini itu adalah sebagai peringatan kepada
kita gitu ya, untuk kita terus memisahkan diri dari cara hidup dunia yang memang udah ditentukan, ditimpa oleh berbagai kemalangan yang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, umat Tuhan sama seperti Ishak ya, disendirikan, dipisahkan, dibuat berbeda dari bangsa Mesir ketika itu. Demikian juga berlaku untuk semuanya, karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih sayang yang abadi, yang berbeda. Firman Tuhan berkata, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Jadi jelas tidak mungkin sama, tidak mungkin diperlakukan sama. Ketika Abraham juga seperti bergaining dengan Tuhan tentang keselamatan Sodom dan Gomora, tidak akan mungkin Tuhan membinasakan orang fasik dan orang benar. Itu tidak mungkin. Tuhan memberkati orang benar, tetapi orang fasik akan menemui kebinasaan. Tuhan di ayat-ayat lain juga meneguhkan bahwa akan ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saya baru baca ya, saya kalau baca di Mazmur ya, saya usahakan untuk bacanya di pagi hari satu sesi, kemudian di malam hari juga gitu ya. Saya seperti recite, bahkan seperti menempatkan diri saya seolah seperti pemazmur itu, dan saya ungkapkan dengan seolah-olah saya langsung sama Tuhan gitu ya. Saya dihiburkan oleh firman Tuhan yang saya baca di Mazmur gitu ya. Di Mazmur 32 ayat 10 dikatakan seperti ini. Banyak kesakitan diderita oleh orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Jadi lagi-lagi saya katakan, akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Akan ada bedanya orang manusia kepunyaan Tuhan, umat Tuhan dengan yang enggak. Tadi sudah saya bagikan tentang orang-orang di Mesir dengan orang yang berada di tanah Goshen yang konon adalah umat pilihan Tuhan. Akan ada bedanya orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan dengan yang tidak. Nah, itulah kenapa berulang-ulang saya ingatkan dan bangkitkan setiap kita yang ada di grup pemuritan, yang ada di grup WA, untuk bangkit beribadah. Sebab ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang enggak. Dan satu-satunya sumber iman adalah firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Saya tidak menolak nubuatan, saya tidak menolak penglihatan, saya tidak menolak mimpi, enggak. Tapi itu bukan bahan utama untuk membentuk iman. Nah, membaca firman Tuhan itu sebetulnya untuk keuntungan kita, supaya kita terus dibangun di dalam iman. Sebab tadi di Mazmur dikatakan orang yang punya iman, percaya kepada Tuhan akan dikelilingi dengan kasih setia. Jadi walaupun kita alami hal-hal yang kita berada di dunia yang sama dengan orang-orang fasik, kita akan selalu dibuat berbeda. Video yang juga saya nanti akan taruh di video ini adalah juga meneguhkan ya. Makanya kalau saya dengarkan pesan Tuhan itu langsung saya uji dengan firman Tuhan yang saya baca gitu ya. Nah, dikatakan bahwa walaupun nanti akan ada masa yang semakin sesak, orang itu berkata seperti zaman Israel ketika kemuliaan Tuhan diangkat gitu ya, hilang kemuliaan Tuhan. Kalau tidak salah itu Ikabod gitu ya. Nah, itu bukan berarti Tuhan akan perlakukan sama kepada semua manusia. Trust me and trust the words of the Lord. Percayalah janji Tuhan, all the promises. Itu akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang enggak.
orang yang percaya dan orang yang gak percaya. Makanya sangat beralasan ketika Tuhan berkata jangan takut, karena akan ada perbedaan antara umat Tuhan dengan yang enggak. Orang yang beribadah dan yang enggak. Orang yang percaya dan orang yang enggak. Jadi kalau orang ya selalu mencondongkan telinganya kepada pesan-pesan roh yang menakutkan lah, maka dia akan gentar dan kehilangan iman. Padahal ada perbedaan antara orang yang fasik dengan orang benar. Ya, akan ada perbedaan antara umat Tuhan dengan yang enggak. Akan ada keistimewaan untuk orang yang percaya kepada Tuhan dan yang enggak. Tuhan itu setia dengan apa yang dikatakan. Kalau dia katakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi dengan kasih setia. Jadi sekalipun murka Tuhan, kesesakan ada. Ya, maka akan ada perbedaan dengan hukum Tuhan akan berlaku. Penghukuman itu kan terjadi kepada orang-orang fasik di dunia. Tapi kepada kita enggak. Karena firman Tuhan katakan kalau kita percaya, kita akan dikelilingi dengan kasih setia. Kalau kita selalu mencari wajahnya, itu yang dikatakan di video itu. Ketika kesesakan yang semakin ada, Tuhan akan membuatkan pemisahan kepada mereka yang terus mencari Tuhan. Menjaga peribadatannya kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan yang apa ya, seperti bertubi-tubi untuk mendukung satu sama lain. Bagaimana Tuhan itu tidak akan pernah mungkin menyamakan nasib orang benar dengan orang fasik gitu ya. Orang di dunia ini dengan kita yang beribadah kepada Dia gitu ya. Ada janji Tuhan yang kalau kita lekatkan di dalam hati kita akan tetap kuat. Dikatakan bahwa Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan loh. Janji Tuhan, dan Tuhan yang berjanji itu setia. Sampai kapanpun Dia setia. Ada juga ya dikatakan masih di perikop ini, Tuhan itu sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Dia tidak akan pernah alfa ya dengan janjinya. Dia adalah penjaga yang setia. Jadi kalau kita mengalami masa-masa kesesakan dan kita memiliki perspektif dan pemahaman yang berbeda terhadap firman Tuhan, kita bisa tenang. Kita bisa tenang di dalam hadirat-Nya. Sebab Tuhan yang berjanji itu setia. Dia tidak akan pernah membiarkan, tidak akan pernah meninggalkan. Kalau kita percaya, maka hidup kita akan dikelilingi dengan kasih setia. Kalau kita beribadah, kita akan dibedakan dengan yang enggak beribadah. Umat Tuhan sudah menjadi contoh perilaku Tuhan di waktu yang lalu terhadap Ishak. Dibedakan di tanah Goshen dengan bangsa Mesir ketika itu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Tuhan itu akan tetap pegang janjinya, karena Dia berjanji atas namanya sendiri. Dan Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Maka apa yang kita perlu lakukan? Ya seperti firman ini. Tempatkanlah diri kita untuk menjadi positioning yourself. Untuk menjadi orang yang benar. Lakukan ibadah. Punya komitmen. Ya. Untuk menjaga persekutuan itu. Itu yang sebetulnya yang perlu dilakukan. Tetap percaya, tetap bersekutu. Berbeda loh kalau ketika kita baca firman, udah baca langsung tutup gitu. Beda. Sama hal simple ketika menemukan misalnya kata-kata baru ya. Sekarang saya terus improve bahasa Inggris saya gitu ya. Kalau coba spend beberapa menit untuk memorize, kemudian untuk ucapkan gitu ya, ucapkan. Mungkin nanti dalam beberapa puluh menit lah katakan lupa, tapi akan mempermudah
proses yang pertama ketika saya spend time untuk ingat, lalu kemudian coba untuk speak out loud, itu akan didengar oleh telinga. Nanti pendengaran itu akan membantu memori saya untuk memunculkannya kembali. Demikian juga saya lakukan dengan firman Tuhan. Jadi saya baca firman Tuhan, saya perkatakan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku sekali-kali. Namamu itu agung, tidak mungkin digadaikan. Dan kalau aku percaya, Kau akan kelilingi dengan kasih setia. Nah, ini akan membuat kita tetap terhibur. Ini akan membuat kita tetap tampil berbeda. Karena Tuhan memberikan kita janji yang berupa harapan. Saya tadi pagi prihatin ya, ada baca di berita di YouTube, ada salah seorang atlet yang lompat, katanya sih diduga lompat dari kamar hotel karena cuma urusan asmara. Masih muda, atlet gitu ya. Orang Kristen, orang percaya itu gak seperti itu. Dia selalu punya pengharapan di tengah kesesakan, di tengah pergumulan hidup. Makanya saya sebenarnya kadang-kadang merasa, apakah saya ini orang aneh ya? Kenapa kok saya ini terus bisa seperti ini? Ya ada sih masa capek ya, kayak kemarin rekaman terakhir yang ya sebelum inilah gitu ya, wajahnya itu capek gitu ya. Biasanya sih kadang-kadang saya terlalu bersemangat olahraga, jadi terlalu kecapean ya. Terus ya, tapi saya harus menjaga ritme saya dalam membuat rekaman gitu ya. Wah, wajahnya lesu gitu ya, sama kayak kurang lebih 1 bulan yang lalu ketika saya rekam lagu Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Ya, itu juga pada saat itu kan puasa, kemarin juga kan kita puasa. Udah aktivitas, udah puasa, pada hari puasa udah lakukan exercise ya. Habis doa malam saya pengen rekaman gitu ya. Tapi saya belajar untuk menjaga semuanya. Karena saya tahu bahwa saya adalah saya adalah salah satu orang yang berharga di mata Tuhan. Dikatakan juga di sini, pokoknya ini kayak kayak dicecar ya. dengan penghiburan dari firman Tuhan. Dikatakan di Ibrani 13:14, sebab di sini kita nggak punya tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang, yang lantainya dari emas, yang udah dipersiapkan dengan Tuhan. Jadi jangan seperti orang-orang itu yang tadi saya katakan lompat dari kamar hotel, cuma urusan asmara, padahal dia seorang atlet yang dikenal loh dengan kehidupan. Karena pikiran kita fokus pada masalah, dan yang lebih memprihatinkan adalah karena tadi dia nggak punya perspektif dan pemahaman terhadap firman Tuhan. Dia tidak mengerti firman Tuhan yang sebetulnya mau bilang bahwa di sini itu ya ada firman-firman Tuhan yang memang yang keras, penghukuman itu tuh untuk dunia, itu untuk orang fasik. Umatnya itu akan selalu dibedakan. Kalau dia sama dulu, sekarang dan selamanya, kalau dia udah pernah melakukan itu terhadap Ishak, selama-lamanya dia akan lakukan. Gak mungkin hukum Tuhan amburadul lah kalau misalnya ternyata dia gak setia dengan apa yang dikatakan bahwa engkau yang memberkati orang benar. Gak mungkin lah Tuhan menggadaikan reputasinya untuk kemudian kita udah berharap percaya kepada Tuhan, tetapi there is no different ya, itu nggak mungkin. Nah, jadi kenapa saya tempoh hari kan saya katakan kenapa saya selalu bilang sama seorang yang melayani di TikTok itu ya, ayo baca firman, karena itulah nutrisi utama. Makanya kalau pelayanannya benar ya, di mimbar-mimbar manapun coba lihat, yang diberitakan itu firman. Karena itu adalah Tuhan, itu adalah janji Tuhan, itu adalah kebenaran. Itu akan mengubahkan karena firman itu berkuasa.
Makanya saya selalu katakan bahwa baca firman, dan berusaha untuk mengerti, untuk mendapatkan apa yang saya dapatkan ya hari ini ya. Misalnya kayak saya baca satu perikop, saya dapatkan apa? Bahwa kita ini nggak punya tempat tinggal di sini. Tempat tinggal kita udah disediakan oleh Tuhan. Itu dijanjikan juga di Yohanes. Dia menyediakan rumah bagi kita. Dia Allah yang tidak akan pernah membiarkan, tidak akan meninggalkan. Orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Jadi kalaupun dunia semakin jahat, semakin amburadul, semakin hancur, tapi tangan Tuhan itu akan membuat perbedaan di antara orang benar. Makanya sebenarnya selain bukan tidak ada alasan, mestinya orang percaya yang udah baca firman, yang ngerti firman, itu tidak akan mungkin menjadi lemah, tidak akan menjadi kehilangan semangat dalam beribadah. Itu yang saya bilang tadi. Apa sih ini kayak orang aneh sendiri ya? Kenapa sih selalu bersemangat ya? Sementara orang-orang waktunya sama dengan diri saya, Tuhannya sama, bacaannya sama kok. Outputnya beda. Nah, berharap lewat sharing ini kita semakin memperbaiki perspektif pemahaman kita terhadap firman Tuhan, sikap kita dalam baca firman Tuhan. Berusaha untuk dapatkan sesuatu. Renungkan itu, perkatakan itu. Itu tidak akan pernah gagal. Itu adalah Tuhan sendiri yang create di dalam spiritual realm, dan kita akan rasakan itu. Ya, itu kenapa saya terus berapi-api untuk menuntut orang untuk baca firman. Gak menyodorkan, walaupun saya punya mimpi beberapa kali memimpikan Yesus, saya nggak sodorkan itu. Saya sodorkan firman Tuhan yang sudah terbukti, yang menguatkan, yang menghiburkan, yang berkuasa untuk membuat orang bertumbuh di dalam kerohanian. Orang gak akan bertumbuh, gak akan berubah tanpa firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga udah bilang, firman Tuhan itu akan mengubahkan perilaku orang, menuntun kepada kebenaran. Itu akan memberikan kekuatan, membangkitkan iman. Ya, jadi saya berharap kita semuanya ya memperbaiki sikap kita dalam mengikut Tuhan. Karena sikap hati kita, perspektif kita, pemahaman kita tentang Tuhan dan firman-Nya itu akan sangat menentukan sikap kita dalam merespons hidup, termasuk untuk apa yang kita pengen dapatin di dalam hidup nanti. Itu semata-mata ditentukan oleh sikap hidup kita. Ya, tujuannya kan kita berkemenangan, kita bisa finish well di dalam pertandingan iman kita, tidak menjadi putus asa. Kasihan masih muda atlet itu, lompat dari kamar hotel cuma diduga karena cuma urusan asmara gitu ya. Tapi kita kan orang percaya, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita punya janji yang termaterai oleh firman, oleh Roh Kudus. Dan kalau kita saja mau percaya, kita perkatakan, dan kita akan melihat kuasanya mengubahkan roh kita, mengubahkan jiwa kita, sehingga kita akan merespons berbeda. Saya kan biji mata Tuhan, saya kan udah belajar benar, saya kan percaya kepada Tuhan, maka saya tidak akan mungkin dipersamakan dengan penghukuman dunia. Itu hanya berlaku untuk orang fasik. Ya, karena itu kalau ternyata kita ini selama ini salah ya, kita menjadi ikut-ikutan takut, kehilangan semangat gitu ya, itu harus dicek, Jangan-jangan kita ini salah pemahaman terhadap Tuhan dan firman-Nya. Akhirnya penghiburan dari Rema ini, dari pemahaman yang saya dapatkan itu membagikan semangat kita berbeda, kita memuji Tuhan. Oh ya, satu lagi, saya sarankan kepada kita ya, yang khususnya yang mengalami, bukan berarti saya spesialkan, tapi maksudnya kita yang udah mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Bahkan saya akan rutin secara berkala lah putar seperti yang belum lama ini kan tentang Pentakosta gitu ya. Pada saat pembaptisan Roh Kudus kan ada momen berbahasa rohnya itu lama. Putar itu secara berkala untuk
untuk menyuntik, membangkitkan kembali semangat kita. Saya sebetulnya, dan saya nggak jaim gitu ya, kalau saya terlalu lemah untuk berdoa, saya hanya komat kami dengan mulut saya berlutut. Tetapi kemudian saya buktikan seperti sekarang, saya dapatkan kekuatan baru. Jadi berbahasa itu seperti tool untuk menopang kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Banyak berbahasa roh. Itu akan membangun manusia rohani kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Gitu ya. Semangat par. Ya, pronounce the word of the Lord. Perkatakan itu. Bahkan speak out loud. Perkatakan dengan kuat sampai tengah kita mendengarkan. Dan aku katakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Dan itu akan menggetarkan hati Tuhan. Dan berkomitmen to live your life in the righteousness every single day. Tuhan bersekutu dengan dia. Kasih cari wajahnya. Tuhan itu kan baik sekali. Di dalam ketidaksempurnaan kita pun untuk mencari dia. Dia berjanji, He shall bear us up. Dia akan menopang kita, sustain us. Aku tahu kau setia. Ngomong sama Tuhan, walaupun gak lihat dia. Aku tahu kau setia. Rohmu saja engkau sudah berikan. Dan aku mau percaya kepada engkau. Sebenarnya ketika memperkatakan kayak gitu aja, saya udah langsung seperti ada yang suntik tuh langsung manusia rohani saya langsung stronger. Saya rasakan kekuatan yang baru. Dan saya kemudian menjadi mudah untuk melakukan, menjalani semuanya. Mengucap syukur, kata Paulus juga. Mengucap syukur untuk segala hal. Mengucap syukur untuk segala hal. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kiranya sharing motivasi ini terus membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Dan jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran masuk, apalagi menghimpit hidup kita. Karena semua itu, bahkan segala sesuatu tanpa iman kan dosa. Itu akan membuat kita berpandangan yang tidak baik kepada Tuhan. Itu akan membuat, bahkan menggagalkan kita untuk menerima janji Tuhan. Tanpa iman, jangan menganggap kita akan terima apa-apa. Oh iya, satu lagi saya mau tambahkan bahwa percuma berdoa kalau tidak didasarkan oleh iman. Ya, Firman berkata, janganlah orang mengira dia dapatkan sesuatu kalau dia bimbang. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan percaya kalau kamu menerima, kamu akan menerima. Jadi bukan soal lamanya berdoa, tapi bangunlah dulu iman, lalu berdoa. Ya, jadi ini juga kan hasil daripada pembacaan firman Tuhan. Ya, jadi jangan sampai orang berdoa tanpa iman. Itu juga ya memang udah gitu formulanya gitu ya, nggak akan dapat apa-apa. Nah, ada terlalu banyak orang habis doa, apa yang udah diserahkan ke Tuhan itu diambil lagi. Ya udah, Tuhan biarin gitu ya. Kalau kita bisa untuk ragu, tidak percaya, kita juga switch, kita bisa ubah menjadi aku pilih percaya. Aku pilih percaya. Perkatakan itu, dan itu akan menjadi kekuatan kepada roh kita untuk menggerakkan hati Tuhan untuk menepati janjinya. Gitu ya, tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap bersukacita. Saya akan itu hal-hal yang saya lakukan di dalam hidup saya sehari-hari. Tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap memperkatakan firman Tuhan, mengucap syukur, percaya kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku mau percaya kepadamu. I rely on all of my life. Tuhan, aku percaya Engkau setia, Engkau mengasihi aku. Dan itu didengar oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Gitu ya. Tetap bersemangat, Pak. Dan di sini juga saya mau undang, ada mungkin di antara Anda yang menyaksikan video saya di channel kami. Jadi selain di channel YouTube dan juga di grup Facebook, lanjutannya adalah kami berkumpul di dalam grup WA
untuk melakukan yang tadi. Berkomitmen baca firman, berkomitmen bersaat teduh. Ini yang kebanyakan orang Kristen gak lakukan. Banyak orang suka dengar lagu-lagu pujian, tapi giliran untuk berkomitmen untuk bersaat teduh, berkomitmen untuk berdoa itu langsung kayak angkat tangan gitu. Jadi kalau ada di antara Anda yang ingin bergabung bersama kami di grup WA, bisa juga tuliskan komentarnya di kolom komentar video kami, atau menghubungi tim admin kami yang ada di grup Facebook ya, atau juga ada dibagikan di video-video yang dibagikan oleh tim TRC gitu ya. Hubungi kami supaya lebih bertumbuh. Nggak akan bertumbuh kalau cuma nunggu minggu sekali, seminggu sekali ke gereja, enggak, tapi harus everyday disirami lagi oleh firman Tuhan, disirami lagi oleh hadirat Tuhan, maka terus bertumbuh dan menjadi kuat gitu ya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.